Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Devi Diarseti dengan NIM 2304110051. Dan saya Ariska Aina Santika dengan NIM 2304110075. Dan saya Nufia Angela Maratawati dengan NIM 2304110077. Saya Winda Suri Fajarwati dengan NIM 2304110059. Saya Aida Rahma Safitri dengan NIM 2304110073. Saya Indah Rubiawati dengan NIM 2304110078. Saya Rizka Artiasari Kurniawanti dengan NIM 2304110083. Dan saya Ihayati dengan nomor NIM 2304110049. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi menjelajah dunia pustaka. Selamat menyaksikan. Menjelajah dunia pustaka. Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar menjelajah dunia pustaka? Akankah materi ini berhubungan dengan buku? Simak videonya terus untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Pada materi kali ini, kita diminta untuk berpikir kritis dan kreatif, serta melatih keterampilan kita dalam membaca dan menulis teks. Karena kita akan dihadapkan dengan teks ulasan buku. Apa sih pengertian dari teks ulasan buku itu? Nah, teks ulasan buku adalah teks yang memaparkan tujuan penulisan buku, menguraikan struktur buku, menjelaskan gaya penulisan, serta meletakkan isi buku dalam konteks yang lebih luas dengan membandingkan buku tersebut dengan buku yang lain. Dalam menuliskan ulasan, dibutuhkan pembacaan yang kritis dan analisis, serta tanggapan personal yang kuat. Kata kuncinya adalah menilai dan mengevaluasi. Struktur teks genre dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Ulasan buku disusun dengan struktur teks identitas, orientasi, tafsiran, isi, evolusi, dan rangkuman. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju. Tahapan tafsiran isi memuat penceritaan ulang tentang hal yang ditulis saat ia menulis buku isi atau ringkasan buku yang diulas dari pembaca oleh pengulas terhadap buku itu dan perbandingan diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Karena tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analisis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Pada dasarnya, taksonomik adalah pemetaan pokok persoalan melalui klarifikasi terhadap sesuatu. Taksonomik menjadi salah satu ciri teks akademik. Masalah taksonomik pada teks akademik dibahas dalam konteks bahwa perpindahan dari pemaparan peristiwa duniawi dengan bahasa sehari-hari menunjukkan penyusunan ilmiah yang sistematis dengan bahasa yang lebih teknis adalah pemindahan dari deskripsi menuju klarifikasi. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari pemformalisian pengalaman nyata. Selanjutnya yaitu yang H. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacauan ekspora. Sebagai pengacauan di dalam KN, pengacauan ekspora dimanfaatkan pada akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut dalam kelompok nomina tersebut adalah benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Dapat digarisbawahi bahwa pengacauan hanya ditunjukkan kepada substansi yang berada di dalam kelompok nomina yang dimaksud. Sebagian besar partisipan yang ditemukan pada teks-teks tersebut adalah partisipan benda umum, bukan partisipan benda manusia. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa benda-benda yang dimaksud pada teks-teks tersebut adalah benda-benda yang memenuhi konsep. Selanjutnya, generalitas yaitu benda-benda yang sudah diabstrakkan untuk menyatakan generalisasi
bukan benda-benda yang secara eksperensial berada di sekitar manusia. Rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran, isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Pada bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku itu. Misalnya, apakah buku itu perlu diperbaiki, apakah buku itu perlu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu perlu ditindaklanjuti dengan tindakan dan upaya tertentu. Genre yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan, dan paparan simpulan itu sekaligus digunakan sebagai alat untuk menegaskan ulang kebenaran pendapat awal. Pada eksposisi yang mengandung struktur teks pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang pendapat, reiterasi tidak lain adalah tahapan penegasan ulang pendapat yang sudah dikemukakan tahapan pernyataan tesis. Membangun teks ulasan secara bersama-sama. Yang perlu diketahui yang pertama adalah rekonstruksi teks buku ulasan. Di rekonstruksi itu sendiri ada 3 komponen utama teks buku ulasan. Yang pertama, teks ulasan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan 2 lainnya adalah teks ulasan dari berbahasa Inggris. Dari teks yang pertama tadi kita memperoleh bahwa bahasa Indonesia itu dapat berkembang secara akademik di dunia internasional. Dan dari ulasan 2 dan 3 tadi, kita dapat mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu dapat berkembang di dunia internasional melalui menggunakan bahasa Indonesia secara nasional. Merekonstruksi teks ulasan buku terjemahan. Ulasan yang akan rekonstruksi berjudul Melacak Akar Terorisme. Ulasan itu dibuat untuk menilai buku yang berjudul Melawan Negara Teroris, diterjemahkan dari buku bahasa Inggris yang berjudul Full Spectrum Damage US Power in Iraq and Beyond, yang ditulis oleh Rahul Mahajan. Sesuatu yang luar biasa dari penerjemahan buku ini adalah pengetahuan yang menarik dan bermanfaat. Di dalam buku ini dapat disebarkan kepada para pembaca berbahasa Indonesia. Buku Melawan Negara Teroris sangat informatif dan tegas. Buku ini mengkonfrontasi realitas-realitas penting dari dominasi global Amerika Serikat saat ini. Dengan membaca buku ini, pembaca dibawa ke dalam suatu pemahaman baru, terutama pemahaman bahwa perang terhadap terorisme tidaklah identik dengan perang terhadap agama tertentu. Meresensi buku terbagi menjadi 6. 1. Menentukan buku yang akan diresensi. Cara yang pertama adalah Anda mempertimbangkan buku apa yang akan Anda resensi, termasuk ke jenis atau genre apakah buku tersebut masuk ke genre non-fiksi atau genre fiksi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi. Nah, pada tahap ini kalian bisa membaca semua atau dengan teknik cepat membaca buku. Dan yang ketiga, mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi. Dan yang keempat, menuliskan poin-poin penting dalam buku. Kelima, menuliskan isi resensi. Yang terakhir adalah menulis kesimpulan. Cara yang terakhir adalah ungkapkan apa yang Anda peroleh dari buku yang Anda resensi. Beri saran kepada pembaca mengapa mereka harus membaca buku yang Anda resensi dan apa ruginya jika mereka tidak membaca buku tersebut. Langkah-langkah untuk menentukan teks ulasan yang baik dan benar. Yang pertama yaitu mencari buku yang diulas, yang kedua membaca secara kritis, yang ketiga membuat ringkasan, yang keempat membuat kriteria penilaian, yang kelima mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan, yang keenam menulis ulasan yang dimaksud. Terus di sini saya akan membahas tentang
Kegiatan 4 yaitu membangun teks ulasan buku secara mandiri. Yang pertama, kita harus membuat rangkuman untuk menguji bahwa telah menguasai semua materi di bab ini. Diminta untuk membuat rangkuman yang menggambarkan isi bab itu secara keseluruhan. Yang kedua, membuat teks tugas dan proyek tentang teks ulasan buku.